Halo semuanya, balik lagi di ruang podcast GAC. Tentunya bersama saya Iqbal Taufikur Rahman dari GAC Indonesia. Nah, mungkin kemarin banyak yang bertanya-tanya, kok sekarang hostnya ganti gitu ya. Nah, kemarin mungkin udah sering ketemu sama Mas Valdo Prahara ya. Jadi hari ini akan ketemu dengan saya. Hari ini saya akan membawakan podcast yang menarik tentunya di ruang podcast GAC. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian nih teman-teman, karena hari ini saya ditemenin oleh rekan saya yang dari GAC Indonesia juga, yaitu di sini ada Mas Aldi Rufian. Halo Mas Iqbal. Halo Mas Aldi, selamat siang. Gimana Selamat kabarnya? siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, em, hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang menarik tentunya bareng Mas Aldi, yaitu sesuatu hal yang sangat sering dipakai oleh customer kita ya, customer Betul. GAC Indonesia, yang pastinya sesuatu ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, kira-kira apa itu? Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang GAC Apps atau aplikasi yang terintegrasi dengan handphone dan juga dengan mobil dari lineup GAC Indonesia. Nah, detailnya seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng sama Mas Aldi. Nah, sebelumnya Mas Aldi, ceritain dong Mas Aldi ini di GAC Indonesia itu sebagai apa? Oke, ya, jadi saya Aldi Rufian, mungkin tadi udah diperkenalkan. Jadi saya di GSI Indonesia itu sebagai tim after sales. Oke, jadi mungkin untuk pembahasan ini karena saya banyak mengurusi tentang GSI Apps, jadi saya mungkin akan bisa sedikit menjelaskan ya tentang GSI Apps. Jadi para konsumen-konsumen GSI Indonesia itu dapat memaksimalkan fitur yang ada di produk GSI Indonesia, seperti itu. Oke, luar biasa banget nih. Berarti hari ini saya ngobrol dengan orang yang tepat ya buat ngebahas GAC Apps ini. Nah, mungkin buat pemanasan lah ya sebelum kita bahas tentang lebih detail lagi tentang GAC Apps ini, bisa diceritain dulu nggak Mas? GAC Apps itu peran utamanya itu apa sih buat customer GAC di Indonesia tentunya? Apa sih peran utama atau fungsi utamanya gitu ya dari si GSI Apps ini? Yang pertama yang paling sangat fungsional adalah kita bisa memonitoring kondisi mobil kita saat mobil tidak digunakan gitu kan. Jadi kita bisa ngecek kondisi baterai kita berapa persen, terus kondisi pintu apakah sedang terkunci dan lain sebagainya. Fungsi utamanya adalah seperti itu dari si GSI Apps. Selanjutnya nih, berarti itu kan tadi fungsinya untuk mempermudah ya. Nah, Tuh. kenapa saat ini aplikasi mobile ini menjadi elemen penting ya Mas di dalam kepemilikan kendaraan buat masyarakat Indonesia? Kira-kira apa nih elemen penting? Ya, jadi tujuan utamanya adalah biar customer itu ketika membeli produk dari GSI Indonesia itu biar bisa terintegrasi. Nah, apa sih terintegrasi itu fungsinya? Jadi misalkan gini, contoh kecilnya ya, misalkan kita mau charging di rumah, kita bisa mengatur schedule. Misalkan kita mau charging dari jam berapa sampai jam berapa, atau misalkan kita mobil sedang parkir di luar, terik panas matahari gitu kan, terus kita pengen masuk kabin mobil tuh udah dingin, kita bisa setting dulu pakai aplikasi. Jadi hal-hal itulah yang tujuan utamanya adalah mempermudah dari konsumen kita ketika membeli produk dari GSI Indonesia. Gitu. Iya, oke, benar banget. Jadi memang kenapa mobile apps ini jadi elemen penting. Betul. Karena itu tadi ya untuk mempermudah saat charging, Betul. buat mengetahui status baterai dan lain sebagainya Betul. gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan pengalaman kepemilikannya nih Mas, kira-kira mungkin dari segi point of view customer ya, pengalaman kepemilikan mobil konvensional dengan pengguna EV gitu ya. Nah, setelah terhubung dengan aplikasi GAC Apps ini, mungkin bedanya apa nih yang paling terasa perbedaannya? Tentu banyak sekali. Yang pertama tadi itu ya yang masalah charging. Jadi charging itu kan jadi gini, ketika kita melihat konsumen kita yang daily-nya adalah mereka sudah tahu nih jarak yang akan ditempuh berapa kilo, terus ketika sampai rumah dia akan charging gitu kan. Jadi customer itu bisa tahu nih, oh dengan kondisi sekarang kita butuh ngecas atau enggak, atau misalkan kira-kira kita bisa pantau nih dari aplikasi di handphone bahwa tekanan angin ban apakah masih oke atau enggak. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pantau dari situ.
Nah, mungkin untuk saat ini untuk di mobil-mobil konvensional sepertinya masih belum ada ya fitur ini. Tapi kalau untuk di mobil EV, apalagi dengan adanya fitur dari apps ini ya, GSC apps ini, itu benar-benar sangat membantu banget. Oh, oke, benar ya. Jadi Iya. mungkin yang perlu diperhatikan adalah adaptasi di awalnya Betul, aja kali betul, ya. iya. Kadang kan kita terbiasa ngecek segala sesuatu detailnya kan ya pas ketika di dalam mobil Betul, gitu ya. betul, Sekarang kita udah bisa di handphone, Iya. bahkan ketika sebelum berangkat Iya, kemana-mana, aktivitas, iya, sebelum beraktivitas kita bisa langsung ngecek dulu ya mobil kita kondisinya Iya, gimana. betul. Nah itu menarik banget teman-teman. Nah tadi kita udah ngobrolin soal manfaatnya, terus perbedaannya antara mobil yang belum pakai aplikasi sama yang udah pakai aplikasi apa gitu ya. Nah sekarang kita bahas lebih dalam lagi yuk tentang fitur dan fungsinya nih teman-teman. Nah kira-kira fitur apa aja sih yang paling sering digunakan di GAC Apps ini mas? Oke, kalau fitur sebenarnya banyak banget ya. Yes. Fitur nanti mungkin bisa ditampilkan juga. Yang pertama kita bisa menyalakan AC dari jauh, itu sangat membantu banget gitu kan. Even mobil kita jaraknya sangat jauh dari kita. Misalkan nih contoh, saya lagi di luar kota, tapi saya pengen cobain nyalain AC mobil saya, itu bisa banget karena GSC Apps ini adalah koneksinya pakai internet. Oh gitu. Jadi dimanapun mobil itu terkoneksi dengan internet, Iya. begitupun handphone kita ya, di aplikasi kita koneksi dengan internet, itu pasti akan terhubung. Oh Gitu. iya. Itu sangat membantu banget sih. Lalu juga ini mungkin sedikit bocoran ya. Jadi untuk GSC Apps ini, di mana kami dari GSC Indonesia itu menyarankan setiap customer setelah melakukan pembelian mobil itu menyarankan untuk mengkoneksikan antara mobil ke GSC Apps. Karena apa? Ketika GSC Apps sudah aktif, berarti internet di mobil tersebut sudah aktif. Oke. Nah, kalau internet di mobil sudah aktif, berarti sudah bisa digunakan dan kita bisa memantau amit-amit ya. Misalkan terjadi sesuatu pada kendaraan konsumen kami, dari server kita bisa analisa nih. Misalkan ada kerusakan apa, kita bisa preventif untuk menyiapkan towing atau spare part yang dibutuhkan seperti apa. Seperti itu sih. Oh, oke. Wah, berarti lengkap banget ya. Lengkap banget. Nah, Iya. ini nyambung banget nih sama pertanyaan saya selanjutnya. Oke. Karena apa? Saya itu selanjutnya pengen nanya, Mas. GAC Apps ini kan tadi udah dijelasin banyak fitur-fiturnya. Betul. Ya. Mulai dari bahkan bisa dari jarak jauh, berarti Iya. nggak terpaku sama ini ya, jarak kita sama mobilnya ya. Enggak. Jadi Karena kan orang awam, orang awam kan mikirnya kayak, oh ini mah harus harus kurang dari 10 meter nih baru bisa diakses, atau harus deket sama mobilnya gitu ya. Enggak. Itu enggak ya, kayak gitu ya. Jadi GSC Apps ini kan di mobil kita tuh, di mobil semua line up GSC Indonesia saat ini kan sudah dilengkapi dengan telematics ya, atau jaringan internet lah. Oke. Nah, jaringan internet itu ketika sudah aktif, mau dimanapun di lokasi titik Indonesia dimanapun, asalkan terhubung dengan internet, itu kita bisa kita bisa fungsikan gitu dari si GSC Apps itu. Jadi nggak perlu ini harus 10 meter enggak. Jadi kita misalkan nih Mas Iqbal lagi di Bali, mobilnya lagi di masih di Jakarta gitu kan, itu bisa dipantau juga. Oh gitu. Iya. Wih, menarik juga nih ya. Iya. Kalau misalkan ada Betul. customer beliin mobil buat anaknya Iya. gitu ya, bisa selalu di tracking gitu berarti ya. Betul. Oke. Nah, tadi ngomongin soal layanan yang bisa diakses di GAC Apps ini, Mas. Emang layanan apa aja nih? Tadi kan disebut kayak ada towing, towing, emergency segala macam tuh. Oke, jadi di GSC Apps itu ada menu ya. Jadi misalkan nih terjadi sesuatu, ban kempes atau ada trouble pada kendaraannya, itu jadi bisa menghubungi call center kita yang nanti bisa mengarahkan apakah butuh towing atau butuh kunjungan dari teknisi. Atau juga di situ bisa mencari dealer terdekat dari lokasi kejadian kita saat ini di mana gitu kan, dari posisi kita. Itu bisa dari GSC Apps. Oh gitu. Jadi memang GAC Apps ini bukan cuma aplikasi tapi sebuah ekosistem EV ya yang memang GAC bentuk untuk kemudahan customer gitu. Betul. Ya. Oke, menarik. Nah, terus kemudian dalam konteks kepemilikan EV modern nih Mas, kira-kira peran apa sih yang dimainkan GAC Apps untuk membantu pengguna merasa lebih aman, nyaman dan terkontrol? Oke, mungkin yang pertama itu ya, kita bisa memantau kondisi mobil kita nih sebelum kita aktivitas, terus kita bisa ngecek sisa baterai berapa persen, apakah dengan sisa baterai yang ada
jarak yang akan kita tempuh apakah masih oke tanpa perlu charging segala macam. Lalu yang kedua mungkin kekhawatiran customer terutama pemilik EV ya. Ya. Kan kita bisa tahu mungkin takut akan di sana ada charging nggak ya, di sana ada SPKLU nggak ya, semacam itu ya. Nah di GSI Apps ini itu ada fitur namanya book a trip. Oh, oke. Jadi ketika misalkan Mas Iqbal nih, misalkan pengguna Ion UT mau melakukan perjalanan keluar kota katakanlah sampai agak jauh mungkin sampai Surabaya gitu kan. Kita bisa menggunakan fitur itu. Jadi dari GSI Apps ini dia akan mengkira-kira di titik mana sih kita harus berhenti untuk charging gitu kan atau menggunakan SPKLU. Itu bisa digunakan. Jadi dari GSI Apps ini dia bisa tahu oh titik charging ada di titik mana aja nih. Nah, itu jadi membuat pelanggan ini merasa aman ya, aman ketika berkendara jauh, tidak perlu takut aduh ini kuat nggak ya baterainya sampai sini, seperti itu sih. Oh gitu, bahkan berarti bisa sampai itu tadi ya, nge-book trip terus Iya, betul. merencanakan perjalanan Betul, iya, gitu ya. betul. Nah jadi buat teman-teman yang masih ada rasa apa namanya range anxiety ya kan, Iya, jangan betul, sekarang itu mungkin dia. bahasanya range anxiety ya. Nah itu nggak perlu khawatir lagi karena selain line up dari GAC Indonesia itu merupakan mobil listrik dengan jarak tempuh terjauh ya di kelasnya, bahkan ada yang sampai 620 km ya kan jarak tempuhnya. Teman-teman juga bisa dibantu oleh GAC Apps ini untuk tadi ya merencanakan perjalanan, menentukan titik pengecasan gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, semuanya mudah melalui GAC Apps ini berarti. Nah, dari sisi user experience-nya nih, apa sih prinsip utama yang diterapkan GAC dalam merancang tampilan dan alur penggunaan GAC Apps? Mungkin sepengalaman yang saya dapat dari rekan-rekan sales di dealer gitu ya, bahwa GAC Apps ini terkait dengan interface atau cara penggunaan gitu ya, itu sih saya yakin sangat friendly banget. Oke. Jadi nggak pernah ada ditemukan misalkan gimana ya cara ini, gimana ya cara itu gitu kan. Karena GAC Apps ini kalau bicara kayak apa apps pada umumnya itu sangat friendly banget. Kayak contoh misalkan untuk pengaturan kita misalkan mau ngecek nih mobil kita posisinya di mana, itu tinggal satu kali tekan bagian map service gitu kan, itu ntar udah bisa kelihatan titiknya di mana, terus jaraknya dari titik kita saat ini berdiri ke mobil kita tuh berapa jauh, itu udah sangat friendly banget sih. Jadi saya yakin dengan rata-rata orang saat ini kan sudah pasti udah punya handphone lah ya, itu GAC Apps tidak ada kesulitan sih. Itu sangat friendly banget kok user interface-nya gitu. Iya. Jadi emang udah disusun, didesain sedemikian rupa, UI UX-nya itu mudah ya untuk mudah sekali ya. Mudah sekali. Harus yang pilih menu ini nanti ke sini. Enggak. Wah, itu jelimet ya kalau gitu ya. Mudah kok. Misalkan gini contoh, ketika kita ingin menambahkan mobil gitu kan, misalkan Mas Iqbal udah punya UT, terus beli lagi Ion V. Kita gimana sih pengen nambahin mobil kita biar ada dalam satu akun GAC Apps. Itu juga tinggal masukkan nomor angka, asalkan datanya sudah sesuai dengan saat Mas Iqbal beli ke dealer gitu kan, itu langsung connect dan langsung digunakan, bisa sangat gampang banget. Oh gitu. Jadi aplikasi ini nggak cuman hanya untuk satu mobil aja ya? Enggak. Oh jadi bisa bisa banyak mobil dalam satu aplikasi dan satu akun. Satu akun dia. Jadi sebagai contoh nih misalkan Mas Iqbal punya 3 produk GAC gitu ya. Iya. Itu 3-3 bisa masuk. Oh. Dan juga misalkan nih, contoh Mas Iqbal sekarang pakai GAC Apps udah daftarin mobilnya di Ion UT gitu kan. Terus Mas Iqbal pengen sharing misalkan ke istrinya. Itu juga bisa. Jadi istrinya juga bisa pakai. Itu ada second permission, itu bisa digunakan ke user kedua seperti itu. Ada caranya dan itu juga sangat mudah. Sangat mudah. Wah, menarik nih teman-teman nih. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman kalau mau beli mobil GAC Indonesia nih, beli yang banyak sekalian gitu. Jadi nggak perlu khawatir karena aplikasinya bisa menampung banyak. Ada limitnya nggak Mas? Berapa mobil gitu? Sejauh ini saya masih belum tahu, tapi di handphone saya sudah 90 mobil itu masih bisa. 90 mobil ya? Wah, ini luar biasa nih. Jadi teman-teman kalau ada yang mau beli 90 unit GAC Indonesia, nggak perlu khawatir ya, bisa dioperasikan di satu aplikasi, satu akun yang sama, dan bisa di-sharing juga gitu. Jadi kalau misal saya rasa fungsi sharing itu sangat berguna ya untuk monitoring ya. Karena
apa namanya, ya kita kan mungkin customer ada yang pengen beli mobil untuk anaknya Iya. atau hadiah untuk istrinya gitu ya. Tapi Mas Iqbal jadi nggak bisa macam-macam karena lokasinya ketahuan. Aduh, ini tadi saya berusaha ngomongin positif loh. Iya, Iya benar juga. Jadi buat bapak-bapak di sana nggak bisa macam-macam nih. Karena lokasinya Iya, bisa ke tracking betul, ya. iya. Iya, iya. Even yang kita sharing pun bisa ngecek lokasi Bisa, kita berarti ya. iya, bisa. Oke, oke. Menarik. Nah, mungkin apa namanya, kita tadi udah ngobrol panjang lebar ya teman-teman ya tentang mulai dari fungsinya JSC Apps itu apa, terus kegunaannya, keunggulannya, sampai dengan detail user interface dan user experience-nya juga gitu. Iya. Nah, sekarang mungkin saya mau nanya tentang kedepannya nih, JSC Apps itu apa namanya, gimana sih peran dari JSC Apps akan berkembang terus nggak dalam mendukung pengalaman kepemilikan EV yang lebih menyeluruh gitu. Iya, tentu. Jadi GSC Apps ini memang kita sudah informasikan ke semua rekan-rekan sales kita gitu ya, ketika delivery mobil data penjualan itu masuk ke sistem kita gitu kan, sistem di server kita. Jadi customer bisa langsung tuh menggunakan si GSC Apps. Jadi yang pertama adalah fungsinya tadi ya, jadi customer itu bisa memantau kondisi kendaraan dari baterai, terus untuk fungsi charging, status sedang dikunci atau enggak gitu kan. Terus yang kedua, ketika GSC Apps ini sudah diaktifkan, internet akan aktif. Which is internet di mobil ya, maksud saya bukan internet di handphone, internet mobil akan aktif. Dan efeknya adalah ketika internet di mobil sudah aktif, berarti kami dari GSC Indonesia sudah menyatakan bahwa ini berarti mobil sudah dijual, sudah ada pemiliknya. Dan efeknya adalah nanti kalau misalkan ada update OTA pada mobilnya, over the air ya, itu akan mendapatkan update juga, gitu. Jadi banyak banget fungsinya. Terus yang nomor 3 adalah tadi mungkin sudah saya spill sedikit. Misalkan terjadi sesuatu pada mobilnya, kami bisa mendeteksi kerusakan awal. Jadi misalkan amit-amit terjadi sesuatu, kami sudah bisa mempersiapkan bahwa ini perlu dilakukan perbaikan atau tidak, atau kedepannya seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan kedepannya kita akan terus coba memperbaiki atau menambahkan fitur-fitur yang bisa disematkan di GSC Apps ini. Oke. Jadi memang akan terus berkembang ya ke depannya ya. Jadi memang feedback dari teman-teman juga sangat berarti nih buat kita nih, buat pengembangan GSC Apps ini. Oke. Nah, terakhir nih Mas. Apa sih pesan untuk pengguna GSC agar bisa memaksimalkan GSC Apps ini sebagai bagian dari pengalaman berkendara sehari-hari mereka? Oke, mungkin fiturnya tuh di GSC Apps kan cukup banyak ya. Saran saya adalah coba dieksplor aja. Sebagai contoh gini, barusan aja ya saya nyobain bahwa ternyata kita tuh kalau misalkan keseharian aktivitas kita sudah terbiasa, misalkan berangkat kantor jam 8, terus pulang jam 6 atau jam 7 gitu kan, itu kita bisa nyeting yang pertama schedule charging. Schedule charging kita bisa ngecek melakukan settingan gitu ya di GSC Apps-nya. Lalu yang kedua settingan AC. Jadi pada jam sekian sampai jam sekian kita bisa setting AC akan selalu menyala. Jadi ketika kita masuk mobil ini kan kita ada dingin, itu enak banget kan ya. Iya, benar. Apalagi udah mulai panas-panas gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sih mungkin awalnya agak bingung karena di situ ini apa sih fungsinya, tapi kalau menurut saya mending cobain dulu aja karena itu sangat berguna banget kok ke depannya. Iya, benar banget. Betul. Cobain dulu aja. Nah, itu tuh menarik tuh tadi di statement dari Mas Aldi. Jadi customer nggak perlu takut-takut ya buat explore aplikasinya, buat nyobain berbagai macam fitur-fiturnya gitu ya. Iya, betul. Iya, karena nanti juga akan dijelasin secara detail oleh tim sales dari GSC Indonesia ya kan, tentang cara penggunaannya. Lalu customer nggak perlu khawatir untuk explore apapun itu menu yang ada di GSC Apps gitu. Betul. Oke, nah kita dari tadi udah ngobrolin banyak banget nih tentang GSC Apps bareng Mas Aldi Rufian. Insight-nya banyak banget, kemudian harapannya knowledge-nya juga akan bertambah ya teman-teman tentang GSC Apps ini. Gimana sih fungsinya, terus kemudian apa sih manfaatnya pakai aplikasi atau GSC App ini gitu kan. Nah,
Mungkin kayaknya itu dulu ya yang kita bisa obrolin di momen kali ini, Mas. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Sama-sama, Mas Aldi Iqbal. atas waktunya. Ya. Terima kasih juga udah ngejelasin detail tentang GAC Apps. Nah, mudah-mudahan ke depannya customer dari GAC Indonesia akan selalu menggunakan mobil listrik dengan mudah dan juga praktis, tentunya dengan GAC Apps. Oke, itu aja yang bisa kita sharing di kesempatan kali ini. Saya Iqbal Taufikur Rahman dan juga ada siapa? Aldi Rufian. Yes, kita berdua pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di ruang podcast GAC selanjutnya. Bye-bye.